saya akan menjelaskan tentang definisi tipologi susunan beruntun. Nah, tipologi susunan rangkaian adalah suatu metode pengorganisasian atau penyajian informasi yang mengurutkan data atau elemen berdasarkan kriteria tertentu seperti waktu, angka, atau kategori. Nah, dalam tipologi ini unsur-unsur disusun secara sistematis dan berurutan untuk memudahkan pemahaman atau analisis dan penyajian informasi. Nah, berikutnya pengertian susunan beruntun. Oke, susunan beruntun adalah metode pengaturan elemen-elemen seperti gambar, teks, atau bentuk dalam urutan tertentu sehingga membentuk suatu pola atau aluran konsisten. Pentingnya susunan beruntun. Memahami tipologi ini penting dalam berbagai aspek seperti matematika, statistik, keamanan cyber, dan bahasa alami. Susunan beruntun juga merupakan fondasi penting dalam berbahasa. Dengan menguasainya, kita dapat berkomunikasi dengan lebih efektif dan jelas. Karakteristik susunan beruntun memiliki 5 karakteristik. Yang pertama ada keteraturan. Setiap bahasa memiliki aturan tersendiri mengenai urutan kata-kata dalam kalimat. Aturan ini disebut dengan word order. Yang kedua adalah fleksibilitas. Meskipun ada aturan yang baku, beberapa bahasa memungkinkan fleksibilitas dalam susunan kata untuk menghasilkan nuansa yang berbeda. Yang ketiga ada makna. Urutan kata dapat mengubah nama kalimat. Misalnya, dalam bahasa Indonesia, kalimat Andi memukul Budi memiliki makna yang berbeda dengan kalimat Budi memukul Andi. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu fungsi gramatikal. Posisi kata dalam kalimat seringkali menunjukkan fungsi gramatikal kata tersebut, seperti subjek, predikat, objek, dan lain-lain. Nah, yang terakhir yang kelima yaitu konteks. Konteks percakapan atau tulisan juga dapat mempengaruhi interpretasi terhadap susunan kata. Baik, saya akan menjelaskan apa saja sih jenis-jenis susunan beruntun. Ada 3 jenis susunan beruntun. Yang pertama bahasa SVO atau subjek verb object, yaitu subjek mendahului verba lalu diikuti oleh objek. Contohnya, saya makan apel. Yang kedua, bahasa SOV atau subjek objek verb, yaitu subjek mendahului objek lalu diikuti oleh verba. Contohnya seperti saya apel makan dalam bahasa Jepang. Yang ketiga, ada bahasa VOS atau verb object subjek, yaitu verba mendahului objek lalu diikuti oleh subjek. Contohnya saya apel makan, atau beberapa bahasa Austronesia. Baik, saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi susunan beruntun. Nah, susunan beruntun itu ada 4 faktor yang mempengaruhinya, yaitu 1. Tipologi bahasa, 2. Gramatikal, 3. Penekanan, dan 4. Konteks budaya. Nah, 1 itu tipologi bahasa. Setiap rumpunan bahasa itu memiliki karakteristik susunan kata yang berbeda, dan tipologi bahasa juga dibagi menjadi 3. Nih, ada tuh tipologi kualitatif, tipologi kuantitatif, dan tipologi teoris. Nah, kedua itu ada fungsi gramatikal. Fungsi gramatikal ini fungsinya itu kita dapat dalam kalimat itu akan menentukan posisinya itu di mana gitu. Nah, ketiga itu ada penekanan. Penekanan untuk memberikan penekanan itu pada suatu kata, posisinya juga bisa dapat diubah. Nah, dan keempat itu ada konteks budaya. Nah, konteks budaya itu juga dapat nih mempengaruhi cara pikir seseorang itu kayak menyusun kalimat gitu. Selanjutnya ada kekurangan susunan beruntun. Yang pertama ada keterbatasan kreativitas, bisa terasa kaku dan kurang spontan. Yang kedua ketergantungan pada pola, terlalu bergantung pada pola yang sudah ada sehingga kurang fleksibel. Berikutnya manfaat susunan beruntun.
Yang pertama ada keterbacaan, meningkatkan keterbacaan dan pemahaman audiens terhadap informasi yang disampaikan. Yang kedua, kohesi, menciptakan kohesi dan keseluruhan dalam desain. Yang ketiga, estetika, menambah nilai estetika dan daya tarik visual pada karya. Kesimpulannya adalah susunan beruntun dalam bahasa adalah urutan kata-kata dalam satu kalimat. Urutan ini sangat penting karena dapat mempengaruhi makna yang ingin disampaikan. Setiap bahasa memiliki pola susunan beruntun yang khas yang disebut dengan tipe bahasa, yang mengacu pada pola atau berturut-turut dalam satu garis lurus, baik dalam konteks fisik maupun tidak. Sekian, terima kasih.